dijelaskan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langkok saudara. Dalil-dalilnya disebutkan dalilnya dalil dari Al-Quran, dalil Islam mana, dalil iman mana, dalil ihsan mana, dalil doa mana. Semuanya harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh menyebutkan dalil di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Jin. Di dalam surah Al-Jin ayat yang ke-8 balik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Jin, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Kemudian Allah mengatakan fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian beribadah kepada selain Allah. Itu bahasa ringkasnya. Ya, maka janganlah kalian menyeru bersamaan dengan Allah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh. Jenis-jenis ibadah ini harus diberikan hanya kepada Allah. Baik itu doa harus diberikan kepada Allah. Rasa takut kita, bagaimana rasa takut yang merupakan ibadah. Ar-raja, rasa harap kita kepada Allah itu merupakan ibadah. Tawakal itu merupakan ibadah. Lah kalau jenis-jenis yang kita sebutkan ini adalah ibadah, maka ada konsekuensi yang harus kita penuhi, ya. Apa itu? Ibadah itu harus memenuhi dua syarat tadi. Dua syarat yang sudah kita ketahui. Apa dua syarat ibadah? Ikhlas, ittiba. Itu syarat yang harus dipenuhi. Maka tak boleh di dalam berdoa tu menurunkan tujuh dewa saja, tak boleh. Dalam khauf pun demikian. Karena ini adalah ibadah, maka semuanya harus berdasarkan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibangun di atas keikhlasan. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Nah, karena ini ibadah harus diberikan hanya kepada Allah. Kemudian Syekh menyebutkan di sini, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Barang siapa, perhatikan ya mas, kalian ini poin yang harus dipahami dengan baik. Barang siapa yang memalingkan dari jenis-jenis ibadah ini kepada selain Allah, barang siapa yang memalingkan atau memberikan satu saja dari jenis ibadah ini kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia adalah musyrik kafir. Dia adalah musyrik dan kafir. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin bahasa musyrik, bahasa kafir itu bahasa yang sebahagian kaum muslimin alergi dengan mendengarkan itu. Tidak senang gitu. Padahal kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bahasa musyrik, bahasa kafir itu adalah bahasa yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Dan kita harus menghukumi sesuai dengan ketetapan Allah. Kalau inyo kata Allah itu musyrik, maka wajib kita katakan musyrik. Kalau inyo kafir, wajib kita katakan kafir. Justru termasuk tidak beradab.
bahkan berakibat fatal ketika kita mengganti hukum dan ketetapan Allah. Allah mengatakan musyrik, Allah mengatakan kau syirik, Allah mengatakan kau kufur. Ibu dia tidak musyrik, tidak syirik. Ada orang memberikan sembelihan kepada selain Allah, memberikan sembelihan ke penghuni pantai. Di antara baik itu berupa sembelihan atau berupa sesajian, baik dan hidup ataupun dan mati, baik separuh maupun seluruhnya. Maksudnya separuh kepala saja mungkin dan dia nian, atau dan sedang hidup itu dia nian di KPN, dia nian sudah tuh. Apapun bentuknya, jika itu adalah diberikan kepada selain Allah, maka itu adalah perbuatan syirik dan itu wajib mengatakan itu syirik. Kalau ada orang yang mengatakan kata Allah syirik tapi katanya enggak, setelah sampai hujah kepadanya, maka itu berakibat Islamnya pun batal. Mungkin dia tidak melakukan kesyirikan, tapi dia mengatakan itu tidak syirik dong. Setelah dijelaskan kepada dia tetap bersikukuh itu bukan perbuatan syirik. Maka Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membuatkan di dalam kitab beliau yaitu Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Salah satu pembatal keislaman itu apa? Menentang hukum Allah, mengganti hukum Allah. Yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal, diyakini. Ini beda antara orang meyakini dengan pelaku. Contoh Pak, teman sekalian dimuliakan Allah, pelaku mabuk tuh minum minuman karet itu pokoknya haram ya. Allah katakan haram. Kalau ada orang yang mengatakan minuman karet itu halal, meskipun tidak minum, itu sejatinya bisa membatalkan keislamannya. Berbeda dengan peminum. Kalau peminum meskipun dia minum kerajaan, mabuk kerajaan, tapi dia tetap meyakini kalau dia minum ke hukumnya haram, makanya hanya melakukan dosa besar tapi tidak sampai membuat Islamnya batal. Bisa dipahami tidak kita? Bisa. Salah ya? Semoga Allah berikan kita pemahaman. Baik, tujuh dengan itu jemaah. Kalau Allah mengatakan syirik, wajib kita katakan syirik. Kalau Allah katakan ibadah, wajib kita katakan ibadah. Kalau Allah katakan kufur, maka wajib Allah kita katakan kufur. Ini kan ada pula pengelabuhan Pak. Ya Pak, orang-orang yang tidak senang lah dengan Islam. Kok kajian itu jangan kafir dibaca, jangan syirik dibaca. Ngaji itu nak tujuh di orang, nak tujuh di masyarakat, itu wajar. Tidak usah membahas tentang kemungkaran, tidak usah bahas tentang syirik, tidak usah bahas tentang zina, tidak usah bahas tentang khamar, tidak usah bahas tentang dan haram-haram lah. Cukup bahas di majlis yang kita juga, ayo kita bersatu, kita kokohkan ukhuwah, kita jalin persaudaraan, kita bersihkan hati, sucikan jiwa. Tidak usah membahas, tidak usah salah-salahkan orang. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu itu dipahami. Kita tidak menyalahkan, kita hanya menjelaskan kepada masyarakat, kepada kaum muslimin yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, adanya perbuatan-perbuatan yang bisa merusak dirinya dan mengantarkan ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan di dalam surah Al-Imran, dalam surah Al-Imran ayat 100 yang apa kata Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar
wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada sekelompok umat, sekelompok orang di antara kalian yang senantiasa menyuruh manusia, mengajak manusia untuk berbuat baik, memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Yang dua-dua kok harus sejalan jemaah. Ada yang kita perintahkan dan ada yang kita larang. Jangan hanya perintah saja yang dibahas di giliran larangan. Tak mau. Kan kalau ini yang banyak terjadi di masyarakat. Kan kita pernah sampaikan oleh salah seorang jemaah. Kalau ustaz itu yang bahasa, itu bahasanya keagamaan. Dosa sampai diri. Syirikah saudara. Haramnya saudara. Kami tidak senang kalau ada ustaz yang membahas tentang syirik. Kami tidak senang kalau ada ustaz yang membahas tentang zina. Kami tidak senang kalau ada ustaz yang mengingatkan masyarakat dari bahaya itu. Bahas sajalah, mati ini orang bisa datang ke masjid, orang bisa beribadah dengan baik. Ingat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah demikian maka tidak ada tujuannya Al-Qur'an ini jemaah sekalian. Karena di dalam Al-Qur'an ada menyuruh untuk yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara perintah dan larangan dalam banyak ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, perintah itu yang ma'ruf, dan janganlah lakukan kesyirikan. Itu masuk larangan tak? Larangan itu kemungkaran. Maka perintah harus dijelaskan, larangan pun harus dijelaskan. Maka sekali lagi kita ingatkan, harus ada, ini harus sejalan antara menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Kemudian kembali kita jawab sekalian, kata Syekh di sini mengatakan, barang siapa yang memalingkan satu saja dari ibadah ini atau ada ibadah-ibadah yang lain yang tidak disebutkan, dipalingkan kepada selain Allah, maka dia jatuh kepada perbuatan syirik dan jatuh kepada perbuatan kufur. Tapi ingat, kita harus batasi di sini. Kita tidak boleh mengkafirkan orang, Pak. Tidak boleh mengkafirkan orang dalam artian langsung tanpa memberikan hujah kepadanya dahulu. Misalnya ada orang yang membuat kesyirikan, menyembelih kepada selain Allah. Harus kita yakini perbuatannya tersebut adalah perbuatan syirik. Tapi tidak boleh kita langsung katakan itu kafir orang. Kamu musyrik orang, tidak boleh, Pak. Kenapa? Perbuatannya harus dijelaskan, tapi orangnya belum bisa untuk dihukumi. Kita ulangi, perbuatannya harus dijelaskan. Kalau perbuatannya perbuatan syirik, harus kita katakan syirik. Tapi yang tidak boleh itu adalah kita menghukumi orang lain. Kalau ada di penduduk neraka jahanam tinggal, tidak boleh. Mengatakan orang langsung kafir atau kafir, tidak boleh. Karena untuk menetapkan kafirnya seseorang itu bukan perkara yang mudah. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Di antaranya adalah menyampaikan hujah kepada orang itu. Sampaikan dalilnya, didakwahi mereka, dijelaskan kepada mereka. Setelah itu mungkin ada syubhat yang harus diangkat dari kepalanya. Karena ada orang yang melakukan perbuatan luar biasa sekalian, karena ada syubhat di kepalanya. Ada sesuatu yang keyakinan yang batil yang ada di kepalanya. Itu harus diangkat dengan apa? Dengan menyampaikan dalil-dalil yang benar dan pemahaman yang benar. Kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Maka kalau Allah katakan musyrik, syirik, maka kita wajib katakan syirik. Kalau Allah katakan kafir, kufur, maka kita katakan kafir.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat-ayat kafir itu banyak dalam Al-Qur'an. Innal ladzina kafaru wal ladzina kafaru alladzina yakfuru, banyak kan? Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang kafir dan orang-orang yang berbuat kekufuran. Kan banyak ayat-ayat itu. Kalau kita mau gantinya dengan dia, tidak kafir lah seperti itu. Sesungguhnya orang-orang non-muslim, gitu. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang non-muslim, betul. Tidak ada masalah. Bahasa kafir itu bukan bahasa yang kasar, tapi bahasa yang memang ditetapkan oleh Allah bagi makhluk-makhluknya atau hamba-hambanya yang menyelisih aturan Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan-perbuatan yang kekafiran. Kaum muslimin, kawan-kawan yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan ayat tersebut, yaitu di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-117. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-117, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar." Dalam surah Al-Mu'minun ayat berapa tadi? 117. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang menyembah kepada selain Allah, yaitu dia beribadah kepada selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, tidak ada yang membuktikan bahwasanya selain Allah itu berhak untuk diibadahi, maka perhitungannya hanya pada Allah. Dia akan dihisab oleh Allah, dia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu takkan pernah beruntung. Orang-orang yang memberikan ibadah kepada selain Allah, dia takkan pernah beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia takkan pernah mendapatkan ketenangan hidup, dia takkan pernah mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya selain Allah tak bisa memberikan kebahagiaan, tak bisa menjamin kehidupannya bisa beruntung. Hendaknya kita beribadah hanya kepada Allah. Kita hanya memberikan ibadah kepada Allah. Kita gantungkan diri kita hanya kepada Allah. Kita berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga Allah rahmati, dan insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga Allah rahmati dan
Kau berikan pemahaman yang baik dalam urusan agama ini. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih membahas tentang ibadah yang kita sebutkan tadi. Kita ulangi bahwasanya ibadah tersebut tidak terbatas hanya sebatas 17 jenis, tapi banyak jenis-jenis ibadah lain seperti membaca Quran. Sebutkan tidak bisa? Tidak. Tapi mungkin berbakti kepada orang tua, disebutkan tidak? Tidak. Itu juga ibadah. Sedekah itu juga ibadah. Maka apa yang disebutkan oleh Syekh itu tidak terbatas hanya 17. Namun di antaranya kenapa hanya disebutkan ini saja? Karena yang banyak terjadi kesyirikan itu pada ibadah-ibadah yang disebutkan itu. Banyaknya pemalingan terhadap ibadah kepada selain Allah, atau berpalingnya seseorang dalam beribadah kepada selain Allah, itu ada di antaranya sebab-sebab seperti ini. Jadi kita akan jelaskan masing-masingnya ini memiliki dalil. Seperti berdoa. Ada orang yang berdoa kepada selain Allah. Ini memang terjadi. Orang berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal, atau mungkin dia berdoa kepada yang dipanggil itu bukan Allah, tapi malaikat, atau mungkin dipanggil itu adalah nabi, atau mungkin imam-imamnya, wali-walinya, Syekh Fulan, kemudian ada Syekh Abdul Qadir Jilani, panggil dalam doanya. Bahkan banyak di antara kaum muslimin yang mereka menyatakan tidak afdal, bahkan tidak sah mungkin ketika berdoa tidak diiringi dengan nama-nama guru mereka. Atau kelompok-kelompok, ada kelompok-kelompok yang kelompok-kelompok PK atau PKK, ya, mungkin sejenis pelindung kehidupan. Mereka berdoa, yang dipanggil itu siapa? Gurunya. Bahkan salat kita diceritakan oleh saudara-saudara kita. Mereka kalau salat itu jemaah sekalian, sebelum ingat wajah guru, hanya bisa berdoa. Al-Sabadun ini wajah syekhnya, hanya ada takbir. Sehingga dia takbirnya, letak ke tangan, amun ikut, lalang ruku orang mereka. Dan ini terjadi oleh kaum muslimin. Ini terjadi. Kaum muslimin, kawan-kawan, semoga Allah tidak Allah berkahi. Kemudian begitu juga dengan khauf, takut ini. Banyak orang yang takut kepada selain Allah, yang itu seharusnya diberikan hanya kepada Allah. Ada orang yang takut dengan keris, kekuatan pokok. Takut orang lewat di kuburan Cianjur itu, kalau lewat di situ tidak mengucapkan salam, tidak mengucapkan ta'idin, walah. Takut kepada kiai yang takut berlebihan, yang itu seharusnya tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah bentuk-bentuk kesyirikan, dan insyaallah nanti masing-masing ini ada poinnya. Begitu juga dengan al-raja, yaitu berharap kepada Allah. Juga dengan tawakal, ini juga merupakan ibadah. Raghbah, cinta, rahbah, benci, ada yang dia merupakan ibadah. Kemudian khusyuk di dalam ibadah, khasyah, takut kembali, inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, isti'anah. Apa isti'anah? Meminta pertolongan. Isti'adah. Apa isti'adah? Minta perlindungan. Istighatsah, sama meminta perlindungan juga. Sembelihan, nadar. Banyak orang yang melakukan sembelihan, meminta pertolongan itu bukan kepada Allah, yang itu merupakan haknya Allah. Meminta perlindungan kepada selain Allah, minta perlindungan kepada guru, disawi nama guru, itu dilindungi. Bahkan mungkin menggunakan jasanya syaitan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran,
dalam surah Al-Jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Ada enggak yang begitu? Banyak. Dengan cara apa? Mungkin dengan persekutuan, pakai jimek lah, dengan memberikan ritual lah, adanya pemakai diri, tidak kalau golok, tidak kalau pisau. Ikan yang berjahit tak boleh. Banyak jemaah sekalian yang demikian. Maka tidak boleh. Istiqomah sembelihan. Banyak orang yang memberikan sembelihan kepada selain Allah. Kemudian binatang. Banyak orang yang bernadar. Kalau di Sikau mungkin namanya bayi niat. Bayi niat harus ke kuburan fulan, meniat harus ke tampek fulan, ke makam fulan, tampek-tampek yang dianggap ramah. Kemudian malah nadarnya tadi diserahan kambing ke situ. Pakai lapeh yang jadilah kambing itu teribuk untuk baunya bawah. Ini berupa nadar yang dia jatuh kepada kesyirikan, kepada perbuatan syirik. Maka di sini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita bisa jeli di dalam memahami masalah. Kita itu perbuatan syirik sudah. Kita itu perbuatan ibadah sudah. Nah, hanya orang-orang yang belajar tauhid, yang belajar akidah yang benar, yang bisa membaca. Kau perbuatan syirik, kau perbuatan ibadah, kau perbuatan yang diharamkan. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mungkin mengingatkan kepada jemaah, orang yang mentauhidkan Allah itu cerdas. Orang yang benar tauhidnya dia cerdas. Meskipun tidak sekolah, mungkin tamat CD, atau mungkin CD mungkin kalau tamat. Tapi ketika dia belajar tauhid dengan benar, dia tahu dengan hak Allah, dia orang cerdas. Dia bisa memilah dan memilih. Tapi kalau orang yang tidak belajar tauhid, seberapapun tingginya IQ-nya, banyaknya dari gelarnya, S1 juga, S10, S2, 10, S3, 10 kan banyak kan? 8 di gelar namanya. Tapi ketika dia tidak belajar tauhid dengan benar, hanya tidak bisa membedakan kau sama. Dia tidak bisa membedakan mana yang syirik yang mana yang tauhid. Dia tidak bisa membedakan mana yang ibadah dan mana yang tidak. Ini hanya mengetahui ini kebiasaan di tengah masyarakat. Ini sudah diwariskan oleh nenek moyang kami. Kami beribadah itu mengikuti kebiasaan. Kami beribadah itu mengikuti kebanyakan masyarakat. Itu yang kadang-kadang itu belum. Bahkan sampai buya-buya pun banyak yang tak bisa membedakan mana yang syirik dan mana yang tauhid. Banyak yang tak bisa membedakan mana yang syirik itu perbuatan syirik. Sehingga kadang ketika dia ditanya, kau hukumnya kau syirik atau tak? Itu sekecil syirik yang ada gitu. Kalau sekecil kau aja ikut banyak, ada dia. Atau dia menjawab dengan ya tak apa-apa. Itu kan kebiasaan kita. Itu ada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, justru orang yang bertauhid mereka lah yang paling beradab dan beradab. Justru orang yang bertauhid mereka lah orang yang paling beradab dan beradab. Kenapa dikatakan demikian? Karena di Minang ini adatnya itu bersandi syarak. Adat bersandi syarak, adat bersandi syarak bersandi kita butuh syarak mengatur. Ada yang pakai. Nyukatan di syarak dulu, boleh di syarak dulu pakai. Dan nyelarang di syarak tinggalkan. Maka kita katakan orang yang mentauhidkan Allah lah
yang paling beradab dan beradat. Mereka lah yang mengusung adat ini sejatinya. Adapun orang yang santiang mengecek, namun tidak bisa membedakan ma yang syirik dan ma yang tauhid, mereka adalah orang yang merusak adat sejatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya." Ada orang-orang jemaah sekalian, ada orang yang kalau ini mengecek itu sangat menakjubkan. Kalau ini mengecek dalam urusan dunia itu menakjubkan. Ya digangga ngeceknya yo asim mulu ini doang. Tapi dalam perkara dunia, wa yashhadullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul qisas. Tapi Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Ini adalah orang yang senantiasa ingkar. Dia adalah orang yang senantiasa menyelisih syariat. Maka kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita belajar tauhid yang benar, maka kita mengetahui mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak, mana yang baik dan mana yang buruk. Tempuhlah jalan ini, tempuhlah jemaah. Semoga Allah rahmati kita semua. Yang bisa kita sampaikan berkenaan dengan jenis-jenis ibadah, jenis-jenis ibadah yang harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas satu persatu dari jenis ibadah tersebut. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan berjamaah, sekiranya ada yang mau ditanyakan adonan lagu dari penyampaian kita yang kurang dipahami, maka silakan ditanyakan. Sekiranya bisa dijawab, silakan. Kita kan dengan masyarakat ini sering berontak dan mengklaim orang lain, bilang perangai kamu kayak orang ekdim, tingkah laku kamu, sifat kamu kayak orang kafir, kayak orang kafir kamu, boleh nggak? Frontal, karek, sehingga mengatakan kepada masyarakat perbuatan kalian seperti orang-orang kafir. Boleh tidak mengatakan ini? Itu menyebabkan orang lari dari dakwah. Apalagi dia tahu dia ikut orang kalau ngapi-ngapi aja dia mati. Tidak boleh. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam hadis, maknanya jika seseorang mengatakan kafir kepada saudaranya, maka kafir itu bisa jadi kembali kepada dirinya. Makanya hati-hati. Ketika kami tadi kita sampaikan, tidak boleh bermudah-mudahan mengkafirkan orang. Tidak boleh bermudah-mudahan mengatakan orang itu musyrik. Itu neraka. Kan ada orang kafir pengamal. Itu bahaya itu. Perkataan seperti itu, perkataan justru yang mengatakan perkataan seperti itu yang harus diperingatkan dengan baik. Itu perbuatan, dan ini juga kita sampaikan kepada ikhwan, kepada jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat, agak berhati-hati. Ya, ketika kita mengetahui perbuatan itu adalah perbuatan syirik, maka nggak boleh kita langsung menghukumi pelakunya dengan pelaku dia musyrik jahanam. Jika orang melakukan perbuatan kufur, tidak boleh langsung dikatakan dengan kafir. Ini yang banyak merusak dakwah itu seperti itu. Iko yang banyak merusak dan membuat orang lari dari dakwah itu seperti itu. Padahal ustaznya tidak ada menyampaikan demikian. Artinya dia soal sampai kafir, dan soal tidak ada namun kafir orang iman boleh jelaskan. Ini yang merusak dakwah. Sejatinya kalau orang itu datang ke ta'lim, dia akan mendapatkan ternyata tidak seperti berkerocok-kerocoknya, tidak seperti jamaahnya loh. Kan banyak yang disampaikan. Ketika di ta'lim itu ada mengatakan demikian.
Tapi kok jamaahnya menyampaikan di luar ini kafir, ini bid'ah, ini syirik, neraka jahanam, ini dolalah, ini sesat. Ini yang membuat dakwah ini rusak. Karena tidak ada. Maka berhati-hati. Boleh menyampaikan, tapi dengan adab. Boleh menyampaikan. Habis sampai tidak usah dikatakan kafir orangnya mayu. Wabalik doa. Ujian. Kadati. Jadi itu kembali kepada orang yang mengatakan Allah Ustaz, kalau kita katakan wanginya kayak setan, Ustaz, wanginya kayak setan. Sama. Mengapa dikatakan dia setan? Itu bukan dakwah itu emosi. Iya. Apakah dengan ketika dikatakan orang itu kayak setan itu berubah langsung jadi manusia? Kan tidak ada. Itu dengan emosi mengecek itu mah. Asal dengan perkataan dari kafir nanti tidak boleh, tidak boleh masuk. Apalagi sampai mencela. Ini yang menyebabkan dakwah itu kadang tidak diterima oleh masyarakat seperti itu. Jamaah itu yang membuat kadang baru mengaji semangat itu luar biasa, ya. Langsung main apa dia kan main kat dia dah, main sekas terus mati tak kena apa. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, perhatikan jemaah sekalian, di dalam surah Al-An'am, ayat 98 kata Allah Subhanahu Wa Taala, ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. Janganlah kalian mencela Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Janganlah kalian mencela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Maka orang yang dicela itu dia akan balas. Tapi kecewa, kepir aja. Awak cela Tuhannya, ini cela Allah. Mereka mencela tanpa ilmu, dengan emosi. Itu apa beda awaknya? Beda itu dengan mereka itu apa? Justru kita harus bisa membedakan mana yang dah belajar dan mana yang dah. Ketika mereka mencela kita, sudah salah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam ayat lain dalam surah Al-Furqan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau engkau didebat oleh orang-orang jahil, dilayaninya. Enggak. Kalau orang-orang yang jahil yang mendebat kita, yang mencela kita, qalu salama. Tinggal sampai sama tinggal. Tinggal. Selamat tinggal bukan gitu. Enggak usah dengar. Pikonya cela kalau lo cela. Bagus kece juga lo kecewa. Ini kece juga gua kecewa kata malah di bagus kadang. Ini cia dua. Itu bedanya dengan mereka apa? Kaum muslimin tidak boleh mengatakan perkataan setan perangai mulai itu perangai apa? Perkataan yang buruk Allah alam sampai yang lain silakan kita nyata dan kita terjemah. Kita memalingkan kepada selain Allah, disediakan kalau selain kita betul kita terima. Salah. Ya, ketika dia memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka perbuatan tersebut perbuatan syirik. Adapun dia melakukan karena kesalahan, ya kita memohon ampun kepada Allah. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami karena kesalahan kami, karena kelupaan dan kesalahan kami. Nah, makanya atas dasar itulah diantaranya tidak boleh kita langsung mengkafirkan manusia. Tidak boleh langsung bersyirik musyrik. Tapi kalau itu perbuatannya syirik, jelaskan perbuatannya saja. Iko perbuatan syirik, Pak musyrik mana? Jangan cek nama itu. Cek langsung Pak perbuatan apa? Perbuatan syirik sudah. Bagus syirik iko dan dunia mereka.
Jadi kecil orang perbuatan apa? Perbuatan syirik apa? Musyrik jahanam apa? Itu keluar sayang ni. Jadi gara-gara, aku kecabut. Ini tidak harus baca. Karena orang melakukan itu, dia harus disampaikan dulu hujah kepada mereka. Ya, sampaikan hujah. Soal mana tadi kita katakan? Kadang mereka itu melakukannya tadi karena kesalahan, karena ikut-ikutan, atau ada syubhat di kepala. Maka sampaikan dengan baik. Kalau disampaikan kepadanya, al-ujur tidak boleh langsung bisa mengkafirkan. Ada yang harus kalina yang harus kita penuhi. Allahu a'lam bishawab. Yang lain silakan. Saya tadi silakan Mas. Apa? Perbuatan riya. Perbuatan riya. Perbuatan riya. Zakallahu khairan. Apakah riya ini termasuk syirik atau tidak? Sekali lagi kita ingatkan ya Mas sekalian. Untuk menetapkan sesuatu itu syirik, nah itu tidak bisa menurut kita. Tapi kalau kata Allah itu adalah syirik, kata Nabi itu adalah syirik, maka wajib kita katakan syirik. Berkenaan dengan riya, Nabi kita Muhammad SAW mengkhawatirkan kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang aku khawatirkan menimpa kalian wahai para sahabatku adalah syirik kecil. Yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka para sahabat mengatakan, wala syirkul asghar ya Rasulullah. Apa itu syirik asghar ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menyebutkan riya. Jadi riya itu dia termasuk ke dalam syirik, dan dia adalah syirik kecil, tidak masuk ke dalam syirik kadang. Tapi meskipun dia syirik kecil, dia adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan dia termasuk ke dalam dosa besar. Namanya ngepek ya Bang. Tapi ini dosa kecil. Nah, Allah a'lam bishawab. Sampai yang lain silakan. Silakan Agani. Salam. Apa? Manawi. Batawi. Tanam. Aja Manawi. Terus. Jadi ya orang itu tetap melakukan sholat, dia sholat tapi dia tetap melakukan tanam itu kan, maka dia sendiri tahu kalau dia syirik. Jadi apakah itu membatalkan keislamannya? Banyak ini terjadi di tengah masyarakat, melakukan kesyirikan, melakukan perdukunan, bahkan dukun itu sendiri. Ini jadi imam dulu saja. Iya jemaah sekalian. Ini dukun kadang karena dia tukang tanung tadi. Ya, ini kalau orang mau hilang barang orang, ayam hilang, kambing hilang, jawi hilang, ame hilang, nggak sekilo kayaknya tanya. Ya, tanungnya juga pakai Al-Quran. Nah itu loh, talbis ini dinamakan dengan talbis, teman. Talbis iblis, tipu daya iblis. Iblis menghiasi perbuatan itu seolah baik pakai Al-Quran. Allah mengajak syaitan menghiasi iblis, menghiasi perbuatannya baik. Maka dokter Imam Sani, Imam salat 5 waktu. Kalau syirik ya masalah, maka tadi dikatakan ini, fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kalian menyeru kepada selain Allah apapun itu. Kenapa? Karena sejatinya salat tersebut tak diterima oleh Allah kalau dia membuat syirik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, maka pasti akan dihapuskan amalan engkau. Coba perhatikan Mas sekalian. Semoga Allah berikan kita pemahaman yang baik. Kalau engkau berbuat
beribadah nggak yang begitu? Beribadah nggak? Beribadah. Itu buktinya amalannya dihapuskan di Allah. Pahalanya dihapuskan di Allah. Bukannya tidak beribadah. Beribadah hanya sholatnya mungkin. Salat, rajin salat, salat wajib dan sunnahnya tak kerajuan bulu. Puasa wajib dan sunnahnya tak kerajuan bulu. Sedekah, zakat, haji, bahkanlah haji dan umrah. Ketika dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amalannya itu dihapuskan oleh Allah. Itu bahaya perbuatan syirik. Maka meskipun telah melakukan seluruh ibadah, tiada jihad dan yakin pada selain Allah. Kalau nanti jualnya kita sampai itu lah tak kerajuan saudara. Nanti kan yang nambah lain tak ada. Tiba disembelihan itu bagian kepada selain Allah. Menyerahkan ayam, badarahi rumah, mantan kah, ketempe namanya po, kan ada namanya po ini loh. Lampu kan, penggoreng ke situ. Maka seluruh ibadah tersebut Islam, iman dan ihsannya dihapuskan. Allah tidak katakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Furqan ayat 23 kata Allah, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Nanti di akhirat itu akan kami tampakkan seluruh amal ibadah manusia. Yang kita kerajuan nanti, yang di kerajuan di dunia kau ditampakkan ya Allah. Kau pahala fulan, kau pahala iko, kau pahala iko, kau pahala iko. Namun orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, faj'alnahu haba'an mansura. Pahala yang banyak tadi bisa membunuh. Itu kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Kamu nggak sih? Hancur. Debu berterbangan, Pak. Bisa kita ambil debu berterbangan tu? Bisa tak kita mengumpulkan debu yang berterbangan? Tak bisa. Ini maksudnya apa? Tidak berguna. Tidak berguna. Sampai yang lain. Saya katakan. Yang lain siapa tadi? Saya akan dan seorang berharap jadi pegawai sehingga kepada pemerintah maka tentu masuk ke dalam kesyirikan. Takut. Kau lah membahas tentang khauf lah kayaknya. Harap besar. Harap boleh. Harap kepada pimpinan atau atasan dia bakal jadi pegawai sehingga dia bakal supaya lebih jelasnya tunggu sesi sampai ke sini. Tapi kita jawab secara ringkas. Takut itu nanti kita akan jelaskan. Takut itu ada yang takut ibadah, yang kalau diberikan kepada selain Allah dia jatuh kepada kesyirikan. Ada yang takutnya takut tabiat, takut jolah, takut jo harimau, takut lambe, besok dia jo. Boleh. Itu takut yang tabiat siapa? Dan itu dibolehkan. Ya takut yang nanti akan ada namanya takut yang haram. Takut yang haram itu seperti apa? Yaitu ketika takutnya itu memberikan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Contoh, orang takut keluar dari tampek kerajuan haram. Takutnya rasa tidak ada pihak kerajuan di situ. Atau di tampek kerajuan dia takwi ke atasan, ke atasan tak boleh solat karyawan lo, keraju atau ni. Dia takwi tadi sehingga memberikan ketundukan dan kepatuhan. Bermaksiat kepada Allah, maka takwi mereka takwi yang haram. Lihat. Jadi kalau takwi seperti tadi, ya takwinya tak terima, itu hal yang wajar itu tadi. Tapi bukan berarti dia memberikan ketundukan dan kepatuhan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga harap nyoba supaya ini diterima, barok ini bisa teraju risiko. Itu boleh saja. Itu harap yang dibolehkan. Tapi itu Allah Akbar. Yang lain silakan coba tadi. Silakan Pak. Kalau seandainya awak berkata seperti itu, Ustaz, awak pernah mencari seorang penyanyi kafir itu, penyanyi orang kafir meninggal dunia sedang kekafiran di dunia.
Terus awak berucap sesuai dengan perkataan Rasulullah, apabila dia tidak masuk ke dalam Islam dan mati dalam keadaan kafir maka kekal di neraka. Dan orang itu memang mati dalam kekafiran. Apakah boleh kita mengatakan berarti sesuai dengan dalil Rasulullah kekal di neraka? Apakah boleh? Ya, bisa kalau mengatakan orang itu kalau memang sudah jelas-jelas perbuatannya tersebut perbuatan syirik, apalagi orang kafir dan dia mati di dalam kekafiran, maka itu janji sesuai dengan janji Allah, mereka kekal di neraka. Sebagaimana Allah katakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, dia neraka jahanam. Maka kalau ada orang kafir misalnya, maka kita menghukumi dia itu sesuai dengan kondisinya. Tidak boleh kita berlebihan. Kita yakin, harus kita yakin, orang-orang yang mati di dalam keadaan kafir, dia akan mendapatkan janji Allah. Apa janji Allah? Neraka. Neraka. Harus kita yakini demikian. Anda boleh tidak? Kau mungkin antara satu dengan aku. Tidak boleh. Harus kita yakini. Kalau Allah yang katakan demikian, harus kita tetapkan boleh. Nah, gitu. Cuman kan tidak harus disampaikan pula dengan terang-terangan. Dia kafir, dia mati dalam keadaan kafir, neraka jahanam dia itu. Cuman keyakinan kita akan perbuatannya harus kita tetapkan sesuai dengan ketetapan Allah. Kalau kata Allah kafir, balasannya neraka, ya kita tetapkan demikian. Tidak boleh kita lihat. Ini berkenaan dengan keyakinan kita, keimanan kita. Allah taala. Yang lain silakan. Masih ada? Silakan. Dari sekian banyak ibadah Ustaz, apa sih ibadah yang paling utama? Apa ibadah yang paling utama? Satu lain Muhammad. Iya, karena masing-masing ibadah itu dia memiliki keutamaan tersendiri. Nah, yang tidak dimiliki oleh ibadah yang lain. Maka kalau ditanyakan mana yang paling utama daripada ibadah, seluruhnya utama dengan keutamaannya masing-masing. Contoh puasa, keutamaannya beda aja salah, ya kan? Antara doa dengan khauf, dia sama-sama ibadah, ada keutamaannya tersendiri. Maka kalau ditanyakan mana yang harus kita utamakan, semuanya diutamakan, karena semuanya memiliki keutamaan. Sampai dulu. Karena seperti contoh zikir, Pak. Contoh seperti zikir itu kan ibadah. Jenis-jenisnya itu kan juga banyak. Jenis-jenisnya kan juga banyak, Pak. Ya nak, contoh subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu adalah keutamaan sendiri. Ketika membaca la ilaha illallah saja adalah keutamaannya sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Doa yang paling afdal itu ucapan alhamdulillah. Kan ada keutamaannya masing-masing. Ya nak, nanti di dalam zikir yang lain ada pula keutamaannya. Dan seperti orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu ada pula keutamaannya. Dan hadis dikatakan apa? Kalimatani khafifatani 'ala lisan zakilatani fil lisan kalimatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, namun bisa memberatkan timbangan dan mencintai oleh Rahman itu Allah Subhanahu wa taala. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kan memiliki keutamaan. Kalau ditanyakan, mana yang utama antara la ilaha illallah dan subhanallah? Ini kedua-duanya memiliki keutamaan. Nah, gitu. Selama ibadah tersebut ada sumbernya, maka kita berusaha untuk menjalankan. Sampai. Siapa tadi? Silakan Pak, silakan. Anaknya tidak mau.
ada jarak raya. Ya. Zakallah khairan. Anak gampang jadi ada jarak 7 alai. Apakah lain hanya sebatas daun jarak ini saja? Itu pertama. Pertanyaan pertama, apakah hanya sebatas daun jarak itu saja? Tidak ada nyampi-nyampinya? Ada bantuannya. Coba. Taruhlah ini dikatakan lain sebatas daun jarak saja, tidak pakai nyampi-nyampinya. Pertanyaan kedua. Bismillah tadi bagus. Amat tidak pakai jambi-jambi. Pertanyaan yang kedua, apakah memang ada tuntunannya pakai daun jarak itu baik secara syariat ataupun secara medis? Bahwasanya daun jarak itu memang lebih untuk orang mendamam. Karena daun jarak itu Pak Ambo dulu korban daun jarak. Daun jarak itu kan terjaga ya Pak. Ya, itu salah itu paling bosok kamu. Entah apa baca kamu dalam baca kamu kau sok badan itu tanya lagi. Jadi salah lain sok badan kemana nangis tak? Itu tanya. Itu berkau kamu cari daun itu layu daun jarak emang. Tapi iya layu memang tak nama ini mah. Ini tak itu layu daun jarak emang. Tak isi ya tak nama. Undi kupane tinggi banget. Iko tersapu karena itu lagi. Maka kembali kita tanyakan, kalau udah nggak pakai mantra, berarti ini selamat dari syirik yang lain, dari syirik mantra. Karena baca mantra itu syirik bang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jambi-jambi mantra, kemudian jime-jime dan pakasih petunduk itu adalah syirik. Dia tidak setengah mandor. Tapi kalau sekarang secara medis memang dianjurkan tak? Hanya sebagai diusulkan kamu kok pindah hanya ke situ. Tapi kalau minum daun bunga rayo itu memang dianjurkan Pak. Itu pendingin daun bunga rayo dirame kan, atau daun pucuk jambu dirame, daun pucuk rambutan dirame, daun pucuk pokat dirame. Ini minum airnya. Kalau di kampung itu air lundang Pak, air lundang dia kado dipotong, maksudnya kuat ke situ. Tapi kataan sambil besok pagi itu segar minumnya Pak. Kalau itu secara medis memang dianjurkan kan. Tapi kalau pakai daun jarak tadi Bang, Ambo tidak tahu apakah memang atau dianjurkan. Kalau tidak kok kamu puskesmas cepat jauh ke puskesmas. Pak kok Ambo nggak bisa dianjurkan. Tapi kalau tidak, ya nanti khawatirnya kita salah di dalam menggunakan. Mungkin tidak ada kepada kesyirikan, tapi mungkin itu di dalam menjadikan wasilah ubed tadi. Nah gitu Bang. Segala rahmat kepada masyarakat. Maka kita harus jadi di dalam hati di dalam mencari-cari. Kalau minum daun jarak ini ya minum jarak. Kalau daun jarak aja minum nggak beda. Tidak ada orang minum daun jarak. Pagi nah. Laki. Jadi kalau diminum dirame kan bisa jadi. Sebagaimana daun bunga rayo tadi, pucuk jambu, pucuk hutan, pucuk pokat, pucuk sawit, nah itu dah pucuk sawit kan. Tapi kalau tidak disyariatkan tidak sah. Allah alam bisawab. Demikian yang saya sampaikan kepada sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Allah tampakkan kepada kita kebenaran dan Allah mudahkan kita untuk mengikutinya. Dan Allah tampakkan kepada kita kebatilan dan Allah mudahkan kita untuk menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Beri taufik wal hidayah. Tertutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.